Dikarenakan banyak dari kalian yang merequest gue untuk dibuatkan pembahasan ini, maka dari itu, Brawl Story kali ini akan menceritakan sejarah singkat dari karakter Ultraman, mulai dari bagaimana karakter ini diciptakan hingga perkembangannya menuju dunia modern saat ini. Ultraman merupakan salah satu karakter fiksi yang diciptakan oleh seorang special effect director dan sinematografer dari Toho Studio yang bernama Eiji Tsuburaya. Setelah keluar dari Toho Studio dan membangun rumah produksinya sendiri yang bernama Tsuburaya Production, ia pun berkeinginan untuk menciptakan sebuah karya dengan tema kaiju namun memiliki unsur supernatural di dalamnya. Ini semua dikarenakan Tsuburaya memiliki ketertarikan dengan karya-karya fiksi yang memiliki unsur supernatural seperti The Outer Limits dan Twilight Zone. Nah, lalu pada tahun 1966, Tsuburaya akhirnya menciptakan karya pertamanya yang sekaligus menjadi cikal bakal dari terciptanya karakter Ultraman, yaitu Ultra Q. Ultra Q sendiri merupakan salah satu serial TV yang menceritakan petualangan dari dua orang karakter utama yang selalu berhadapan dengan berbagai makhluk supernatural. Serial ini memiliki tema yang cukup gelap dengan unsur horor di dalamnya, yang mana jelas ini membuat serial Ultra Q sangatlah tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak. Nah, dengan backstory seperti ini, lalu bagaimanakah Ultraman bisa muncul? Well, dikarenakan rumah produksi ini masih sangat kecil dan mereka masih bergantung pada bantuan dari Toho Studio, Tsuburaya berusaha untuk menciptakan sebuah serial baru untuk bisa menjaga keberlangsungan dari studio ini, mengingat pembuatan serial Ultra Q memakan biaya yang cukup besar. Dari berbagai ide yang telah dikumpulkan, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk memilih sebuah konsep yang bernama Redman. Sebuah konsep yang menceritakan sosok pahlawan dengan motif berwarna merah dan silver yang berhadapan dengan berbagai macam kaiju. Setelah melakukan berbagai redesign oleh seorang artis yang bernama Toru Narita, pada akhirnya mereka meluncurkan sebuah serial yang berjudul Ultraman. Serial ini memiliki konsep yang cukup mirip dengan serial pendahulunya, di mana keduanya sama-sama menceritakan perseteruan antara manusia dan juga monster. Nah, tapi bedanya, serial ini tidak memiliki unsur horor yang kental, serta mereka memiliki sang pahlawan ikonik Ultraman. Diceritakan kalau Ultraman sendiri merupakan alien yang berasal dari planet Nebula M78, di mana setelah ia secara tidak sengaja menabrak seorang manusia yang bernama Hayata Shin dalam misinya untuk mengejar alien yang bernama Bemular, sang alien mengorbankan dirinya untuk bersatu dengan Hayata dan menjadi sosok pahlawan raksasa yang melawan para kaiju yang bernama Ultraman. Pada awalnya, Ultraman memiliki desain yang cukup simpel dan tidak memiliki ornamen tambahan yang kompleks. Ia memiliki sebuah lampu di dadanya yang bernama Color Timer yang bertujuan untuk menandakan apabila waktunya dalam berubah menjadi Ultraman akan segera habis. Selain itu, pada adaptasi ini, terdapat pihak lain yang juga membantu Ultraman dalam menghadapi para musuh-musuhnya. Pihak tersebut adalah SSSP, yang merupakan singkatan dari Science Special Search Party, yaitu sebuah organisasi yang bertujuan untuk menginvestigasi berbagai macam fenomena aneh yang disebabkan oleh para kaiju. Yes, organisasi ini merupakan salah satu kepingan yang berasal dari serial Ultra Q yang dibawa ke dalam serial ini. Sejak awal kemunculannya, Ultraman langsung mendapatkan kesuksesan yang sangat besar, bahkan jauh melebihi serial pendahulunya. Berbeda dengan serial tokusatsu pada umumnya yang lebih mengutamakan pada adegan action, serial Ultraman lebih berfokus pada aspek sci-fi, misteri, dan juga banyaknya special effect. Setelah sukses dalam merilis 3 season dengan total 39 episode, Tsuburaya langsung membuat seri Ultraman berikutnya yang bernama Ultra Seven. Secara teknis, serial Ultra Seven bukanlah cerita lanjutan langsung dari serial Ultraman, tetapi serial ini mengambil latar waktu beberapa tahun pasca peristiwa yang ada di akhir serial pendahulunya. Tujuan awal dari dibuatnya serial ini adalah untuk menciptakan versi alternatif dari formula yang dibuat oleh Ultraman. Serial ini memiliki tema sci-fi dan misteri yang jauh lebih berat, serta memiliki cerita yang lebih dewasa dibandingkan seri sebelumnya. Selain itu, perbedaan lain yang dimiliki oleh serial ini adalah sosok Ultraman bukanlah manusia yang dirasuki oleh alien, melainkan alien tersebutlah yang menyamar menjadi manusia. Sama seperti sebelumnya, serial ini juga mendapatkan kesuksesan yang sama besarnya, bahkan hampir melebihi serial pendahulunya. Nah, sayangnya, pada tahun 1971, Eiji Tsuburaya terpaksa harus wafat dan Tsuburaya Production langsung diserahkan kepada putra sulungnya, yaitu Hajime Tsuburaya. Dengan dipimpin oleh sosok yang baru, Tsuburaya Production mulai menciptakan berbagai seri ultra baru dan menyatukan 2 seri sebelumnya menjadi sebuah cerita panjang dengan berbagai macam serial yang berbeda. Era baru ini dimulai dengan perilisan dari serial yang berjudul The Return of Ultraman yang awalnya diniatkan untuk memiliki cerita di mana Ultraman original akan kembali lagi ke bumi.
Tetapi rencana ini diubah dan Ultraman yang ada di serial ini merupakan Ultraman yang berbeda dengan versi originalnya. Nah, tapi pada serial ini juga, Ultraman original dan juga Ultra Seven ternyata dimunculkan kembali dan memiliki peran yang cukup penting. Sejak perilisan serial tersebut, Suburaya Production terus memproduksi berbagai seri Ultraman yang berbeda dengan berbagai macam varian dan keunikannya tersendiri. Beberapa seri yang muncul di waktu ini adalah Ultraman Ace, Ultraman Taro, Ultraman Leo, dan yang terakhir adalah Ultraman 80. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Ultra Series mulai mengalami penurunan popularitas, terutama di seri Ultraman Taro yang menjadi serial pertama dengan rating yang paling rendah. Mereka berusaha melakukan inovasi pada serial Ultraman Leo dengan menambahkan tema cerita yang lebih gelap serta adegan pertarungan yang lebih berfokus pada hand-to-hand combat. Rencana ini sempat berhasil, namun sayangnya mereka terpaksa harus kembali lagi ke formula lama dikarenakan penurunan jumlah penonton. Setelah perilisan Ultraman 80, cerita utama dari seri Ultraman harus mengalami hiatus dan dilanjutkan dengan berbagai seri dan film Ultraman yang tidak memiliki sangkut paut dengan cerita originalnya. Nah, seri ini pun kembali berlanjut pada tahun 1996 dengan perilisan serial Ultraman 3. Serial ini merupakan serial Ultraman pertama yang menggunakan efek CGI. Ultraman 3 terkenal karena dibintangi oleh Hiroshi Nagano yang merupakan vokalis dari grup band V6 di mana ia menjadi karakter utama dari serial Ultraman ini. Selain itu, grup V6 juga membawakan lagu opening dari serial Ultraman 3 yang berjudul Take Me Higher yang menjadi salah satu lagu opening yang paling ikonik dari berbagai adaptasi seri Ultraman. Sejak perilisan serial inilah, Suburaya Production mulai rutin untuk memproduksi serial Ultraman hampir di setiap tahunnya. Setiap seri terbaru pasti memiliki beberapa perbedaan mulai dari segi desain Ultraman hingga jalan ceritanya sendiri. Meskipun begitu, setiap seri ini masih memiliki beberapa formula yang sama dan suka menghadirkan beberapa monster yang sebelumnya telah diperkenalkan. Satu hal yang menjadi pusat perhatian dari setiap perilisan seri terbaru ini adalah ditambahkannya lore cerita dari dunia Ultraman. Seiring berjalannya waktu, Ultraman tidak hanya berfokus pada pertarungan antara Ultraman dengan para monster saja, namun kita juga bakal sering melihat perseteruan antara dua Ultraman yang berbeda. Ultraman kini sudah menjadi franchise yang sangat besar dan telah memiliki banyak sekali adaptasi. Dikarenakan hal inilah, gue gak bisa membahas semua cerita di balik setiap adaptasi ini. Tapi buat kalian yang tertarik dengan berbagai pembahasan yang berhubungan dengan Ultraman, kalian bisa langsung request aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton konten-konten kami. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya ya. Dadah!